Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pemirsa KJTV dimanapun Anda berada. Senang sekali suara KJTV dapat kembali hadir untuk Anda. Tentunya akan membahas informasi-informasi penting khususnya seputar Kabupaten Jember. Kali ini spesial pemirsa karena kita akan membahas terkait beasiswa Cinta Bergema, di mana pemerintah Kabupaten Jember ini telah mengukir sejarah baru dalam dunia pendidikan. Di bawah kepemimpinan Bupati Gus Muhammad Fawaid, Pemkab Jember melalui Dinas Pendidikan telah meluncurkan program beasiswa terbesar sepanjang sejarah, yaitu Cinta Bergema. Program ini menargetkan pemberian beasiswa kepada 20.000 anak bangsa. Beasiswa Cinta Bergema ini terbagi dalam beberapa kategori. Untuk membahas secara detailnya, kita akan membahasnya selama 1 jam ke depan bersama saya, Aci Wilfa. Nah pemirsa, untuk membahas terkait tema kita di sore hari ini sudah hadir bersama saya Bapak Hadi Mulyono selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Pak Hadi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Semangat? Tetap semangat. Tetap semangat. Pak Hadi ini juga terima kasih sudah berkenan hadir ke studio kami tentunya untuk memberikan informasi kepada masyarakat Jember tentunya. Siap. Pak Hadi ini cukup menarik, ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa ini ya, anak-anak kebanggaan warga Jember begitu ya Pak Hadi ya. Cinta Bergema, beasiswa Cinta Bergema, kalau boleh dijelaskan secara detail, Cinta Bergema tuh sebenarnya program seperti apa sih Pak Hadi? Monggo silahkan. Terima kasih Mbak Aci. Terlebih dahulu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, rahayu. Tentunya terima kasih Mbak Aci, terima kasih juga kepada Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang selalu setia, apalagi sore hari ini bisa hadir sebagai pemirsa di KJTV untuk bersama-sama lebih tahu tentang program dari pemerintah Kabupaten Jember. Khususnya berkaitan dengan dunia pendidikan, yaitu program beasiswa dengan tagline Cinta Bergema. Cinta Bergema di sini adalah cinta beasiswa Bupati Jember untuk generasi akan datang atau masa depan ya. Jadi kami sampaikan kepada semuanya, khususnya adik-adik mahasiswa, di tahun 2025 seperti yang disampaikan Mbak Aci, dan saat launching program ini tanggal 18 Juli yang lalu, Gus Bupati sudah menyampaikan bahwa program ini adalah program yang sangat besar. Ada target 20.000 anak ataupun mahasiswa Kabupaten Jember yang nanti bisa mendapatkan program ini selama kurun waktu ke depan periode 1 Gus Bupati. Dan alhamdulillah di tahun awal ini launching kemarin sudah disampaikan, ada kuota yang cukup besar di tahun ini. Ada 8.000. Jadi kuota mahasiswa yang akan mendapatkan beasiswa dari kabupaten ini totalnya adalah 8.000 mahasiswa. Sedang kalau boleh tahu ataupun mahasiswa ingin tahu lebih banyak, bahwa program ini hanya diperuntukkan untuk mahasiswa yang dari Kabupaten Jember. Artinya memang asli anak Kabupaten Jember yang ber-KTP Jember tentunya, tapi kuliahnya tidak terbatas hanya di Jember. Jadi bisa kuliah di perguruan tinggi negeri swasta yang ada di Jember maupun di luar Jember, bahkan juga ada opsi yang ke luar negeri. Jadi udah disiapkan dari target itu. Jadi itu yang pertama kami sampaikan. Sedang yang tadi disampaikan ada memang beberapa jenis program beasiswa. Di tahun 2025 ini mencoba untuk mengakomodasi beberapa mahasiswa yang nantinya bisa melanjutkan kuliah. Yang pertama adalah jalur prestasi. Jalur prestasi ini diperuntukkan bagi siapa? Adalah bagi mahasiswa yang memiliki prestasi, baik itu prestasi akademis maupun non akademis. Untuk jenjang apa program ini? Adalah jenjang dari D3, D4 dan S1. Sampai kapan perolehannya? Bisa dari semester 1 sampai semester 8. Jadi gitu Bapak Ibu semuanya. Kalau dari prestasi tentunya tadi kami sampaikan melalui jalur prestasi dari akademis. Akademis yang dilihat adalah dari IPK.
IPK-nya minimal 3,5. Baik itu perguruan tinggi negeri maupun swasta. Sama, IPK-nya adalah 3,5. Sedang non-akademis adalah prestasi-prestasi di luar non-akademis. Bisa prestasi lomba olahraga. Di olahraga sana juga ada memungkinkan untuk mendapatkan, hanya syaratnya prestasinya di tingkat Provinsi Jawa Timur. Jadi medali perunggu, medali perak, dan medali emas. Terus prestasi di lomba-lomba yang lain, lomba sastra, budaya, semuanya ada. Kalau itu bisa dari jenjang kabupaten sampai dengan jenjang nasional. Jadi itu. Terus yang kedua adalah jalur afirmasi ekonomi. Jadi afirmasi ekonomi adalah khususnya bagi adik-adik mahasiswa dari keluarga yang secara ekonomi kurang mampu, yang masuk di datasen 1, datasen 2 itu bisa menempuh melalui jalur ini. Tentunya persyaratannya ya harus ada bukti-bukti bahwa mereka dari keluarga yang tidak mampu. Kalau masuk datasen otomatis surat keterangan tidak mampu dari dinas sosial. Gitu. Kalau misalnya tidak ada itu, dengan keterangan dari kepala desa. Jadi itu adalah yang dari tidak mampu. Sedang yang berikutnya adalah jalur guru, perangkat daerah, dan perangkat desa. Ini anak dari guru ya? Bukan, ini guru. Oh, memang guru. Oke. Guru, perangkat daerah atau perangkat desa. Ini statusnya sudah guru, perangkat daerah atau perangkat desa. Ya. Jadi masih bisa. Bagi perangkat desa yang belum sampai ke S1 ataupun mau D3 atau D4 bisa mendapatkan beasiswa ini. Dan perangkat desa itu kan setiap saat juga berputar, ada masa kerjanya. Padahal persyaratan masuk perangkat desa kan hanya SMA. Nah, sehingga kemungkinan yang baru belum sampai S1 bisa menempuh dari sini. Perangkat daerah juga seperti itu. Guru juga gitu. Mungkin sudah banyak yang S1 karena bagi guru kan sarjananya S1. Tapi ada juga yang nggak linear dengan disiplinnya, jadi bisa menunggu ini. Jadi itu bisa. Nah, terus yang berikutnya adalah jalur kompetisi. Jalur kompetisi ini untuk siapa? Ya kembali lagi untuk mahasiswa Kabupaten Jember. Siapa yang berhak adalah anak-anak yang baru masuk ke perguruan tinggi. Baru masuk. Alhamdulillah tahun ini kan sudah masuk semuanya, sudah diumumkan, sudah tahu. Ini berhak untuk mengajukan program beasiswa ini. Untuk mendapatkan apa ini syaratnya adalah yang memiliki prestasi tadi. Prestasinya di mana? Baru masuk kan? Prestasinya pada saat di jenjang SMA. Jadi sekarang mahasiswa tingkat semester 1 itu sudah berhak untuk mendapatkan beasiswa ini. Nah, setelah kompetisi yang berikutnya adalah jalur santri, pondok pesantren, dan hafiz Quran. Ini adalah diperuntukkan bagi siapa? Bagi mahasiswa-mahasiswa yang statusnya santri di pondok pesantren ataupun hafiz Quran. Syaratnya sampai berapa hafiz Quran? Apakah 1 juz, 2 juz, atau juz 30 saja? Karena ya maksudnya ya tentunya kami sampaikan semuanya kan ada kuotanya. Semakin yang dikuasai juznya semakin banyak, tentunya juga memiliki kesempatan yang lebih besar. Gitu. Jadi itu. Terus yang terakhir adalah jalur beasiswa khusus. Itu seperti apa, Pak? Beasiswa khusus ini adalah bagi anak-anak dari orang tua yang punya pengabdian kepada pemerintah daerah. Contohnya jadi anaknya perangkat desa, anaknya perangkat daerah, anaknya RT RW, anaknya BPD, itu bisa menggunakan pakai jalur ini. Nah, keterangannya dari apa persyaratannya? Ya masing-masing. Kalau itu dari anak perangkat daerah, ya dari instansinya yang menjelaskan bahwa itu anak dari salah satu pegawai di instansi, kan gitu. Kalau dari guru ngaji, ya otomatis ada keterangan dari guru ngaji, diketuatkan dari desa bisa atau dari Kemenak bisa, gitu. Dari semuanya ada, gitu. Jadi ini beberapa jalur yang bisa digunakan oleh adik-adik kita yang berkeinginan untuk melanjutkan kuliah dan kemampuannya masih kurang, sehingga ingin meringankan beban orang tua,
itu bisa menggunakan program-program ini. Satu hal yang mau kami sampaikan kepada semuanya, khususnya adik-adik mahasiswa dan dari perguruan tinggi, mari kita support kegiatan ini bisa berjalan baik. Satu tadi yang disampaikan Mbak Anci, tujuannya satu yang utama disampaikan oleh pimpinan kita Gus Bupati, bahwa kemiskinan di Jember adalah cukup besar. Angka absolutnya kemiskinan di Jember adalah cukup besar di Jawa Timur. Salah satu untuk mengentas itu adalah dari pendidikan, karena pendidikan kan punya benang merah berkaitan dengan penurunan angka kemiskinan. Semakin tinggi pendidikan anak-anak, kemungkinan akan semakin sejahtera, karena semua perusahaan lapangan kerja memberikan nafkah, memberikan ongkos bagi tenaga kerja juga masih dikaitkan dengan tingkat pendidikan di kita secara umum, meskipun nggak semua tapi secara umum seperti itu. Nah ini ya mungkin secara umum yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa didengar oleh semuanya. Titip saya, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ini. Iya, ini luar biasa sekali. Berarti artinya kalau bisa saya tangkap dari pembicaraan dari Pak Hadi sebelumnya, ini untuk periode 1 ini 2025. Siap. 8.000 kotanya. 8.000 kotanya. Bukan yang dari awal langsung 20.000 ya Pak ya. Nah, ini yang perlu menjadi atensi khusus juga bagi masyarakat, khususnya bagi mahasiswa begitu ya Pak ya. Takutnya ini malah ada miskomunikasi nih. Awalnya kan memang memberikan kuota 20.000 itu untuk keseluruhan. Tapi untuk periode 1 di tahun 2025 adalah ada 8.000 gitu ya. Ada 8.000 dan ada 6 kategori yang tadi sudah disampaikan begitu ya. Mulai dari prestasi, kemudian afirmasi ekonomi, kemudian juga ada guru perangkat daerah, kemudian juga ada kompetisi ya. Ini yang memang memiliki prestasi waktu SMA atau SMK begitu ya Pak ya. Kemudian ada juga untuk santri atau hafidhoh begitu ya Pak ya. Dan yang terakhir juga khusus ini yang untuk orang tuanya memberikan pengabdian kepada pemerintah kabupaten begitu ya. Ini luar biasa sekali Pak. Luar biasa sekali ini. Luar biasa. Dan ini kalau boleh tahu berarti ini apakah 18 Juli ya Pak ya ini untuk diumumkannya? Gini, 18 Juli kemarin itu adalah proses pertama di launching. Pertama di launching oleh Gus Bupati pada saat itu dihadiri oleh instansi perguruan tinggi khususnya yang ada di Jember, juga dari DPRD di launching mulai proses untuk pendaftaran program beasiswa. Dan setelah di launching dilanjutkan dengan tahap berikutnya sosialisasi kepada semua atau masyarakat umum, baik lewat media sosial maupun secara langsung diundang dari unsur-unsur yang lain. Itu mulai tanggal 18 sampai tanggal 30 Juli. Dan setelah program tahapan sosialisasi tanggal 30 Juli sampai 10 Juni ya. Juni. 18 Juni. 18 Juni. 18 Juni. Salah ya 18. Baru tanggal 30 Juni sampai tanggal 10 Juli dibuka pendaftaran. Mau tahu berapa yang daftar? Seperti apa animonya Pak? 10 Juli artinya sudah ditutup ya ini ya? Sudah ditutup. Dalam kurun waktu 10 hari setelah dibuka tanggal 30 Juni dibuka pendaftaran. Dan saya sampaikan pendaftaran ini semuanya serentak, setatnya sama. Link kita buka itu pada tanggal 30 Juni jam 24.00. Tidak ada yang curi setat, semuanya setatnya awal. Link kita dibuka dalam kurun waktu 2 hari sudah 5.000. 2 hari? 2 hari waktu itu. Dalam jangka waktu yang diberikan 10 hari ya Pak 10 hari, itu sudah 5.000. Terakhir ditutup kemarin sudah 17.351. Tadi betul tadi disampaikan Mbak Ci tadi bahwa program ini sangat ditunggu-tunggu adik mahasiswa. Dan memang konkret, faktanya hanya 10 hari sudah animonya luar biasa, 17.000. Nah ini setelah kita tutup hari ini prosesnya adalah verifikasi. Setelah verifikasi dari semua persyaratan yang diupload oleh adik-adik melalui linknya, nanti kita tindak lanjuti dengan wawancara. Kenapa dilaksanakan wawancara? Ya satu, memang ingin melihat keabsahan dari dokumen itu. Yang kedua, ingin menjajaki betul enggak apa yang
upload oleh mereka dengan kondisi lapangan. Kenapa itu perlu dilakukan? Saya sampaikan bahwa program beasiswa Kabupaten Jember tahun ini bukan hanya yang diberikan itu biaya UKT, tetapi di luar itu ada living cost. Ada living cost. Itu kan itu yang dulu nggak ada, sekarang ada living cost. Tapi ini juga nggak semua jalur, hanya di 2 jalur, yaitu jalur afirmasi ekonomi dan jalur santri pondok pesantren. Itu ada living cost. Tanya lagi nanti, berapa sih besarannya? Iya, ini pasti gitu menjadi pertanyaan besar ini Pak. Berapa sih Pak besarannya? Iya itu. Jadi UKT sama pemerintah daerah namanya ini kan bantuan. Diberikan maksimal 5 juta. Maksimal 5 juta untuk 2 semester ya. Untuk 2 semester. 1 tahun ya. Kan jadi pertanyaan, karena masing-masing ini 5 juta maksimal atau sesuai dengan UKT-nya perguruan tinggi. Bagi perguruan tinggi yang UKT-nya per semesternya di bawah 5 juta atau 2,5, tentunya kita bayarkan sesuai itu. Tapi bagi yang lebih, yang maksimal hanya 5 juta. Selebihnya menjadi bebannya orang tua ataupun adik-adik mahasiswa. Cukup banyak ya ini. Cukup banyak. 5 juta. Artinya 5 juta dalam jangka waktu 2 semester ya Pak semester, ya? 1 tahun. 1 tahun. Artinya kalau bisa kita persingkat ini 2,5 juta untuk semester 1 semester, untuk semester genapnya 2,5 juta seperti itu ya. Tapi misalnya bagi perguruan tinggi ada di sini banyak yang nggak sampai 5 juta. Otomatis kita berikan juga di bawahnya 5 juta itu. Berarti memang maksimal 5 juta. Bisa di bawah 5 juta bisa disesuaikan dengan UKT-nya. Makanya itu kita perlu wawancara. Dan itu sebelum diwawancara tentunya diverifikasi sama perguruan tinggi. Apakah yang di-upload oleh adik-adik itu memang murni dari perguruan tinggi. Ada jaminan keabsahannya, keasliannya, nilainya benar. Seperti itu. Supaya tepat sasaran. Tepat sasaran, betul. Terus kemudian Pak tadi yang living cost. Nah, ini menjadi pertanyaan ini. Living cost-nya kalau hitung malah jauh lebih besar daripada lebih besar dari pembayaran UKT-nya. Karena kita menganggarkan 500.000. 500.000 per bulan. Per bulan. Iya. Berarti kalau kan 1 tahun 6 juta. 1 tahun 6 juta. Kan lebih tinggi dari UKT-nya masih malah. Itu insya Allah lah dengan 500 per bulan minimal bisa membantu adik-adik di dalam proses biaya hidupnya ya. Itu apakah sama Pak seperti UKT maksimal 500.000 atau disesuaikan? Kalau ini tiap bulan sama rata 500.000. Memang rata 500.000. Ya, gitu. Nah ini yang menjadi atensi juga ini bagi para mahasiswa begitu ya Pak ya. Ini memang untuk maksimal beasiswa yang diberikan ini 5 juta untuk 1 tahun begitu ya. Ini maksimalnya, tapi bisa di bawah itu disesuaikan dengan UKT-nya begitu ya Pak ya. Dan kemudian ini juga khusus mahasiswa ber-KTP Jember, tapi tersebar untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia, bahkan luar negeri ya Pak ya? Bahkan luar negeri. Hanya satu yang kami sampaikan bagi mahasiswa yang di luar daerah, opsi kita hanya memberikan dari jalur prestasi. Oke. Sedang yang lain, yang 5 jalur lainnya itu bisa ditembus ini. Gitu ya. Berarti memang untuk yang luar daerah ini memang untuk khusus yang prestasi. Khusus jalur prestasi. Jalur prestasi untuk afirmasi dan yang lain-lainnya, afirmasi ekonomi tadi tidak bisa ya Pak ya? Hanya cukup yang berkuliah di Jember aja. Berarti yang memang untuk mendapatkan prioritas ini memang yang di Jember. Begitu ya. Betul. Tapi tidak memungkinkan yang lain itu atau yang luar daerah bisa. Tapi harus jalur prestasi. Jalur prestasi itu tadi ya Pak ya. Luar biasa sekali Pak pembahasan kita. Ya. Luar biasa sekali. Tapi kita break dulu, Pak Hadi. Kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Suara KJTV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara KJTV dan masih bersama saya di studio KJTV, Bapak Hadi Mulyono selaku Kadispendik Kabupaten Jember. Pak Hadi, ini luar biasa sekali. Sebelumnya segmen 1 ini banyak sekali informasi yang awalnya mungkin ditaunya hanya sebatas di media sosial, tapi di sini dijelaskan secara detail bagaimana, termasuk tadi ini yang mungkin terus kita ingatkan, ini untuk kuota tahun ini 8.000 ya Pak ya, 8.000 untuk 20.000 kuota itu untuk keseluruhan, tapi untuk tahun ini 2025 8.000. Dan dari kuota yang sudah ditetapkan sudah masuk 17.000 mahasiswa yang ingin mendapatkan program Cinta Bergema ini dari Gus Bupati, begitu ya Pak Adi ya. Nah, dari 17.000 ini Pak, mungkin ini yang menjadi pertanyaan bagi teman-teman mahasiswa. Untuk mahasiswa yang diprioritaskan mendapatkan beasiswa ini seperti apa? Tadi saya sampaikan bahwa 6 jalur ini masing-masing ada kuotanya. Masing-masing ada kuotanya. Ya, contohnya dari jalur prestasi. Prestasi itu maksimal kuotanya adalah 20%. 20%, oke. Dari 20% dari 8.000 tentunya, gitu. Ya, semuanya memiliki kesempatan untuk ke sana. Tentunya kalau jalur prestasi, semakin prestasinya semakin tinggi, yang pasti akan mendapatkan prioritas kan gitu. Ya, misalnya IPK tertinggi, ya tentunya akan menjabat kan gitu ya. Misalnya sertifikat semakin skalanya lebih tinggi, ya tentunya akan mendapatkan kesempatan yang lebih bagus lah gitu. Terus jalur afirmasi ekonomi ini adalah maksimalnya 30%. 30%. Jadi cukup besar. Paling besar kenapa? Ya Pak? Iya. Kenapa? Mesti tanya. Kenapa afirmasi ekonomi paling besar? Tujuannya tadi adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Iya. Jadi sangat selaras ya dengan kondisi masyarakat di sini, angka kemiskinan yang cukup tinggi dan itu rentan untuk melanjutkan ke pendidikan bagi anak-anak atau keluarga dari kelompok itu, sehingga memberikan porsi yang cukup besar. Jadi maksimal kuotanya adalah 30%. Jadi cukup besar ya. Terus di bawahnya adalah jalur guru dan perangkat daerah, perangkat desa ini hanya 10% maksimal. 10% maksimal. Iya. Terus kompetisi ya sedikit. Kan rata-rata kalau yang lain kan dari semester 1 sampai semester 8 bisa. Tadi saya sampaikan ya, bagi adik-adik mahasiswa tidak harus dari awal untuk daftar ini. Misalnya sekarang semester 3, semester 5 bisa untuk daftar. Mengajukan. Sehingga nanti seluruh jenjang kesempatan itu. Hanya kalau semester 3, semester 5 haknya juga hanya sampai semester 8. Betul. Iya. Kalau ada kelebihannya sudah nggak bisa mendapatkan. Kalau saya titip, kalau ingin mendapatkan ini ya harus diselesaikan tepat waktu lah. Kemudian kan gitu ya. Itu kompetisi 10% maksimal. Terus yang jalur berikutnya adalah jalur santri pondok pesantren. Hafiz itu 15% maksimal. 15%. Baru yang terakhir juga khusus. Ini kalimatnya beda dengan yang lain. Yang lain maksimal, ini minimal 15%. Harus ini. Iya. Minimal 15%. Artinya minimal 15% itu bisa lebih dari 15%, bisa 20%, bahkan bisa lebih kalau yang jalur yang lain nanti nggak tercapai, larinya ke sini semua gitu. Oke, berarti memang sudah ada kuotanya masing-masing. Iya, sehingga 8.000 ya, bener tadi kita 8.000 tadi. Kan maksimal sini minimal. Yang lain nggak tercapai, misalnya prestasinya nggak sampai kuota. Nanti yang ini hanya bisa lari ke jalur kelompok khusus ini tadi gitu. Iya, memang artinya memang untuk prioritas ini memang tidak ada sebenarnya prioritas, tapi memang semuanya, kalau memang prestasinya itu memang lebih tinggi begitu, mungkin ya kesempatan lebih besar begitu ya Pak Adi. Sama dengan Hafiz, semakin banyak yang hafal, ya otomatis memiliki kesempatan yang lebih besar daripada yang lain begitu ya. Artinya memang sudah memiliki kuota untuk masing-masing kategori dari 6 kategori tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hadi sendiri. Nah, ini kan udah ada 17.000 Pak Hadi dari animo mahasiswa. Dari seluruh 6 kategori ini yang paling banyak itu yang kategori apa? Afirmasi ekonomi. Afirmasi ekonomi ini kita dapatkan angka afirmasi ekonomi yang daftar sudah 5.596. 5.596. Itu yang afirmasi ekonomi. Kemudian
Untuk nomor yang duanya? Nomor duanya dari guru dan perangkat. Oh, guru dan Iya, perangkat justru iya, ya, Pak ya? betul. Oke. Terus yang ketiga baru dari beasiswa khusus. Khusus? Iya. Oke. Ya tadi saya sampaikan ini ya konkret ya. Ternyata kemiskinan besar. Betul. Dan anak-anak ternyata dari orang keluarga mampu semangatnya untuk kuliah juga tinggi. Contoh yang daftar aja udah 5.500. Iya. Kan itu ya, mudah-mudahan bermanfaat betul pas sasaran yang sudah tadi disampaikan gitu. Iya. Pak, ini kan tadi sudah dijelaskan juga, artinya memang animo dari mahasiswa yang khusus berKTP Jember ya Pak ya? Khusus berKTP Jember. Ya. Jadi mohon maaf kalau KTP yang sebelah-sebelah, mohon maaf ini hanya belum bisa dapat ya Pak ya? Jember belum dapat. Nah, untuk yang di luar daerah mungkin bisa untuk kuota untuk kategori tadi prestasi. Iya. Ya, ini yang menjadi atensi juga ini betul, supaya betul. paham bersama begitu ya Pak ya. Betul. Khusus untuk yang luar daerah memang untuk yang bisa diikuti tadi kategori prestasi begitu ya Pak. Dan prestasi mungkin di urutan berapa Pak? Prestasi ada di urutan tadi pertama afirmasi ekonomi, kemudian guru, prestasi. ketiga khusus, di urutan keempat. Keempat, artinya setelah khusus ya Pak ya? Ya prestasi ya Pak ya? Betul, keempat. Oke, artinya tidak menutup kemungkinan ini bisa melihat peluang juga ini ya Pak ya, untuk para mahasiswa ya Pak ya, untuk ada bisa gini, mendapatkannya. Saya sampaikan kepada semuanya, kenapa jalur yang di luar daerah itu hanya diberi kesempatan di jalur prestasi. Iya, mungkin itu bisa dijelaskan Pak. Ini menjadi pertanyaan juga ini Pak. Ini ada semangat yang bukan hanya untuk mengangkat mahasiswa, tapi semangatnya juga untuk mengangkat perekonomian yang ada di Jember. Kalau itu diprioritaskan bagi mahasiswa yang berkuliah di Jember, tentunya uang ini beredarnya juga di Jember. Jadi ekonomi juga bergeraknya di Jember, yang kos di sini, yang jualan di sini, adik-adik mahasiswa untuk biaya hidupnya juga memanfaatkan di sini, semuanya kan gerak. Jadi bukan hanya yang mendapatkan manfaat, perguruan tinggi jelas, keluarga jelas, mahasiswa jelas, tapi masyarakat sekitarnya juga mendapatkan dampak ini untuk ekonomi itu. Jadi semangatnya ke sana dari Gus Bupati, pinginnya ekonomi di Jember juga bergerak, karena itu juga untuk mengurangi angka kemiskinan juga gitu. Jadi ini perlu dipahami bersama juga ya untuk nanti mahasiswa yang gitu, dari luar Jember ini kok iri-irian ini kenapa hanya prestasi saja begitu ya. Dan ini memang semangatnya untuk menggerakkan perekonomian yang ada di Kabupaten Jember. Begitu ya Pak Hadi, ini luar biasa sekali Pak Hadi. Nah, kemudian Pak Hadi untuk sistem penerimaannya seperti apa dari awal kemudian sampai akhirnya mereka mendapatkan beasiswa itu seperti apa tahapannya? Gini, tadi udah sampaikan awal setelah kita launching adakan sosialisasi. Setelah sosialisasi kita umumkan pendaftarannya tanggal 30 Juli. Tanggal 30 Juli langsung semua mahasiswa daftarnya bukan manual, artinya sekarang sudah kita sediakan khusus lewat link. Mengupload data-data ya Pak ya? Data-datanya lewat link semuanya. Jadi kemudian masing-masing daftarnya masing-masing. Makanya pada saat sosialisasi kita sampaikan juga di link, tolong daftarnya itu menggunakan nomornya pribadi daripada mahasiswa. Karena nanti itu akan dikirim akunnya masing-masing, mereka baru bisa ngupload persyaratan itu semuanya. Nah setelah di link kita dapatkan angka yang 17.000 itu. Dari 17.000 dilanjutkan lagi saat ini adalah verifikasi. Verifikasi awal itu tadi kita kerjasama juga dengan perguruan tinggi. Karena yang punya mahasiswa ini kan perguruan tinggi. Warganya milik pemerintah daerah, tapi status mahasiswanya ada perguruan tinggi. Makanya kita minta kerjasama dari perguruan tinggi untuk memverifikasi atas dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi kepada mahasiswa. Contohnya KHS. KSN untuk melihat prestasi IPK-nya itu yang dikeluarkan dari perguruan tinggi. Terus UKT, keterangan UKT-nya, biayanya berapa kan dari perguruan tinggi. Yang tahu benar atau tidaknya, nilainya benar apa tidak adalah dari perguruan tinggi. Terus akreditasi dari perguruan tingginya, itu yang tahu juga dari perguruan tinggi. Terus yang ketiga, yang keempat, keterangan aktif daripada adik-adik mahasiswa itu, yang tahu juga
perguruan tinggi. Jangan-jangan sudah nggak aktif jadi mahasiswa itu gitu. Jadi sana setelah kita mendapatkan verifikasi itu baru kita lanjutkan lagi dengan wawancara. Termasuk verifikasi persyaratan tadi. Jadi wawancara sama verifikasi juga macam-macam. Tadi awal persyaratan KTP KK dari Jember, verifikasinya otomatis dari Dispenduk, betul. Dari afirmasi kemiskinan, verifikasinya dari Dinas Sosial, betul dari warga yang tidak mampu adalah ke sana. Setelah kita dapatkan konkret yang betul syaratan terpenuhi, kita lanjutkan dengan proses wawancara. Setelah wawancara Pak? Setelah wawancara tentunya adalah penetapan hasilnya itu. Gitu. Nah Pak, ini artinya memang ada kalau boleh saya simpulkan ada 4 tahap ya. Siap. Penguploadan data, pendukung dan pastinya harus sesuai dengan kondisinya ya Pak ya. Dan harus sesuai dengan kondisinya. Kalau memang belum mampu memang belum mampu diberikan kepada rekan-rekannya yang memang membutuhkan. Begitu ya Pak ya. Saya berharap ke sana lah. Berharap ke sana ya. Sangat berharap ya, sangat berharap. Harus memang data yang valid dan sesuai dengan keadaan. Begitu ya Pak ya. Kemudian dilanjutkan dengan verifikasi ini juga berkolaborasi dengan berbagai pihak ya Pak. Dengan berbagai dinas terkait. Kemudian dari pihak kampusnya. Dari kampus juga. Dari kampusnya juga. Terus kemudian ada tahap wawancara sampai akhirnya nanti penetapan hasilnya. Begitu ya Pak ya. Nah ini mungkin yang menjadi pertanyaan juga Pak Hadi. Ini cukup jelas dan detail bagaimana proses tahapan seleksinya. Nah ini mungkin yang menjadi pertanyaan. Ini kan kita misal daftar beasiswa untuk tahun ini di kuota pertama ya Pak ya. Kuota pertama di tahun 2025. Apakah itu akan mendapatkan hanya di kuota pertama saja atau nanti sampai seterusnya, sampai selesai kuliahnya? Kita sampaikan bahwa mereka berhak untuk mendapatkan sampai semester 8. Berarti tidak perlu untuk melakukan tetap, ulang ya Pak ya? Tetap daftar ulang, tapi update-nya setiap tahun harus kita update. Contoh jalur prestasi, dia pada semester 1 misalnya itu, atau semester 3 IPK-nya 3,5. Berarti harus ada update setiap tahunnya ya Pak ya, dan masing-masing dengan jalur prestasinya. Misalnya, kalau misalnya di tahun berikutnya dia sudah nggak memenuhi persyaratan IPK 3,5, ya otomatis nggak memenuhi lagi kriteria. Bisa ditarik sewaktu-waktu ya artinya Pak? Iya, dihentikan lah artinya? Dihentikan gitu, kan gitu. Demikian juga ekonomi, siapa tahu setelah 1 tahun ekonominya udah membaik, otomatis kan juga nggak berhak yang lain gitu. Artinya memang ini yang menjadi edukasi juga kepada masyarakat dan tentunya mahasiswa ini ya Pak ya, yang mendapatkan beasiswa ini untuk 1 kali daftar saja, tidak perlu daftar ulang, tetapi perlu ada pengupdatean data setiap tahunnya sesuai dengan kategori masing-masing beasiswa. Jika prestasi memang harus diupdate prestasinya setiap tahun, begitu ya Pak ya. Untuk juga yang mungkin yang lainnya ekonomi, yang tadi afirmasi ekonomi ini harus disesuaikan juga setiap tahunnya, begitu ya Pak ya. Luar biasa sekali, sangat detail. Semoga tersampaikan dengan baik kepada masyarakat juga. Pak Hadi, kemudian menjadi pertanyaan, ini bagaimana kemudian pihak Pemkab Jember melalui Dinas Pendidikan ini menjaga tentang transparansi dan secara adil dan merata untuk pemberian beasiswa ini. Tapi jangan dijawab dulu Pak Hadi, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Suara KJTV. Suara KJTV kembali hadir untuk Anda pemirsa dan masih bersama saya di studio KJTV Pak Hadi Mulyono selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Pak, luar biasa sekali, di segmen-segmen sebelumnya kita membahas terkait bagaimana beasiswa Cinta Bergema ini memiliki dampak yang luar biasa kepada mahasiswa-mahasiswa kita dan yang ditunggu-tunggu, begitu ya Pak ya. Nah, ini juga di segmen sebelumnya saya bertanya terkait bagaimana kemudian dari pihak pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Jember ini memastikan proses seleksi ini dilakukan secara adil dan transparan tanpa ada orang ketiga lah bahasanya Pak Hadi. Monggo silakan, seperti apa? Kami sampaikan dari sisi adil, transparan. Memang prinsip kita kemarin juga sudah kita sampaikan bahwa program beasiswa ini punya prinsip singkatannya ada otak. Otak. Iya. Itu seperti apa maksudnya Pak? Objektif. Transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Ya. Ini objektif semua bagi adik-adik mahasiswa yang khususnya dari Jember berhak untuk mengajukan pendaftaran beasiswa. Artinya kan gitu. Terus objektif semuanya boleh. Berkeadilan juga semua tadi sampaikan, berhak semuanya. Yang penting memenuhi persyaratan-persyaratan tadi. Transparan kita sampaikan. Transparan contohnya kemarin launching kita launching, sosialisasi kita sosialisasi lewat media sosial. Mulai start awal enggak ada yang kita dahulukan. Link kita buka bersamaan tanggal 30 jam 24.00 kita buka, boleh diakses oleh semua. Yang lain-lain meskipun ada informasi sebelumnya ada link itu enggak ada semuanya. Murni dibuka tanggal 30 dan ditutup ya sudah tanggal 10 ditutup ya sudah enggak ada lagi semuanya itu. Jadi itu. Terus yang kami sampaikan transparan juga ada keterlibatan dari semua unsur. Mulai dari persyaratan yang memverifikasi bukan hanya dari kami, dari perguruan tinggi juga termasuk iya. Terus yang kedua dinas UPDPD sesuai juga dengan bukan dari dinas pendidikan saja ya. Mohon maaf ya, ada beberapa yang itu juga memverifikasi persyaratan-persyaratan. Yang berkaitan dengan kategori beasiswanya ya Pak ya. Terus yang berikutnya nanti setelah itu ditetapkan kita adakan forum uji publik. Ada uji publik. Kita adakan uji publik. Dari uji publik dengan harapan apa benar itu boleh dilihat semuanya masyarakat. Kalau dirasa itu nggak tepat ya mau diajukan, nanti kita betulkan kan gitu. Jadi kan semuanya ada transparan, jadi jangan sampai ini dari sini itu nggak benar. Jadi seperti itu. Artinya memang ini bisa diakses ya Pak ya, baik tadi media sosial tadi ya Pak ya, di media sosial. Ya, jadi awal tidak ada lagi ibarat kata tuh titip data begitu ya Pak ya, lewat dapur gitu nggak ada ya Pak ya. Nah ini yang perlu menjadi atensi juga bagi mahasiswa. Semua bisa dipastikan dilakukan secara adil dan transparan, begitu ya Pak ya? Ya memang dari awal sudah berkembang macam-macam. Contohnya belum dibuka aja sudah banyak link yang beredar kemana-mana menerima waktu itu. Bahkan pada saat launching sama Gus Bupati disampaikan bahwa tidak ada link-link itu sebelumnya, nggak benar. Yang benar nanti diumumkan pada saat pembukaan pendaftaran. Artinya sangat besar. Makanya saya titip kepada adik-adik mahasiswa. Itu khususnya yang sudah daftar, sekarang sudah daftar. Kalau ngomong secara umum saya nggak bisa. Yang sudah daftar, sudah nerima bukti pendaftarannya itu percayalah kepada kami dan ditunggu tahap-tahapan. Kalau dari pihak-pihak lain ada yang menyampaikan, mohon jangan dipercaya secara penuh. Nanti informasi semuanya melalui link itu yang kita siapkan itu. Pada saat wawancara pun panggilannya melalui itu juga nanti itu yang dipercaya. Satu sumber yang kami berikan kepada adik-adik mahasiswa. Gitu. Artinya memang sudah bisa dipastikan untuk proses tahapan dari tahapan ini dilakukan secara adil, objektif tadi dan juga transparan ya Pak ya. Untuk satu yang saya sampaikan bahwa program beasiswa yang di Kabupaten Jember ini tidak diperbolehkan bagi mahasiswa menerima dari sumber yang lain. Nah, ya itu yang mungkin bisa diedukasi Pak. Sudahlah, kalau ingin dapat dari beasiswa yang sumber yang lain, silakan daftar di sumber yang lain. Kalau sudah pernah mendapat di sumber yang lain, jangan ikut di sini. Nanti kan kasihan juga bagi mereka yang sebetulnya berhak, ketutup oleh mereka. Dan itu dipastikan akan ketahuan, karena nanti itu setelah data kita terima, kita kirim juga ke kementerian untuk mendapatkan apakah data itu menerima dari sumber yang lain atau tidak. Nah, daripada itu istilahnya mengurangi yang berhak, lebih baik yang sudah terima nggak usah daftar, atau mengundurkan diri aja lah, lebih elok kan gitu. Ya, biarlah ini bagi yang belum berhak dan memang sangat membutuhkan. Itu. Artinya memang beasiswa Cinta Bergema ini khusus untuk mahasiswa yang tidak menerima beasiswa apapun yang lain, dari pihak lain begitu ya Pak ya. Dan ini mohon kerjasamanya juga. Mohon kerjasamanya Dan bagi yang nanti menerima, ya tolong nanti meskipun dulu sebelumnya itu sudah daftar kemana-mana, sampaikan jangan terima dulu atau di periode berikutnya, biar nggak menyulitkan juga bagi
kami. Dan gitu diberikan ya. kepada yang memang berhak Oh iya, begitu itu ya, tadi Pak, ya? kasihan kan yang daftar 17.000, nanti 17.000. setelah seleksi tinggal 8.000, ternyata di antara 8.000 Ada yang sudah menerima yang lain. beasiswa Akhirnya lain. kecoret itu kan Iya. juga kasihan yang lain itu kan Betul, gitu. betul, gitu betul. ya, Iya. gitu. Dan ini mungkin Pak, ini kan kuota terbesar sepanjang sejarah 20.000 begitu ya. Iya. Dan untuk tahun ini dari 8.000 kuota untuk tahap 1 di 2025 ternyata sudah ada 17.000 sekian 17.000, ya, betul. untuk mahasiswa yang sudah mendaftar. Iya, betul. Apa Pak mungkin kesulitan atau tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh Dispendik Jember dalam program beasiswa ini? Tentunya tadi kami sampaikan semakin banyak peserta kita ada rasa senang ya. Oke. Artinya program ini disambut dengan baik oleh masyarakat. Masyarakat sangat menantikan apalagi adik-adik mahasiswa. Betul. Tentunya dengan jumlah yang besar juga menjadi tantangan bagi kami untuk memverifikasi yang butuh rentan waktu dan seteliti mungkin. Jadi itu kan pasti jadi kendala. Tapi itu bagi kami tidak ada masalah. Karena kita pinginnya program ini sukses meskipun menyita waktu, pekerjaan dan lain sebagainya, tapi kan kenanya lebih banyak. Dan tentunya jadi pengalaman bagi yang tidak terima itu masih ada kesempatan di periode berikutnya selanjutnya. Setiap tahun dibuka ya Pak ya? Dibuka, setiap Pasti tahun dibuka, ya, Pak, ya? iya sampai di tahun keempat 20.000 tadi. Nanti tahun kedua sudah lebih 8.000 plus lagi sampai nanti ujungnya target adalah 20.000. Jadi kan cukup besar. Jadi meskipun nggak diterima ini, kemungkinan di tahun berikutnya ini sudah diterima, lanjut lagi dapat, ini bisa masuk juga tambahan di selanjutnya. Atau yang memenuhi persyaratan juga itu. Ini semuanya misalnya memenuhi syarat, tapi kan ada prioritas-prioritas tadi. Yang semakin penguasaannya semakin tinggi, prestasinya semakin tinggi, sehingga memiliki kesempatan di tahap 1 untuk dapat lebih dulu kan gitu. Iya, artinya jangan putus asa terlebih dahulu nih. Ya. Misal pun nanti belum rezeki untuk di tahap 1 tahun ini, bisa dicoba lagi ke tahap selanjutnya di tahun depan gitu ya Pak ya. Sampai di tahun keempat ya Pak kurang lebih ya. Tahun keempat ya, target 20.000 itu. Target 20.000 masih bisa terbuka. Masih untuk terbuka seluruh lebar. mahasiswa ya Pak ya. Iya. Nah Pak, ini mungkin menjadi pertanyaan juga, nanti setelah beasiswa diberikan, itu diberikan ke anaknya langsung, ke mahasiswanya langsung, atau melalui kampusnya? Karena kan dikhawatirkan diselewengkan atau dan yang lainnya ini seperti apa Pak Hadi? Jadi di program beasiswa ini sesuai juknis kita yang kita susun, itu untuk hak mahasiswa yang sudah ditetapkan nanti penerimanya, itu yang UKT akan dikirimkan langsung rekeningnya ke perguruan tinggi. Oke. Harapan kita betul-betul itu memang untuk UKT. Dibayar untuk UKT ya Pak ya. Kemudian sedang untuk living cost itu ke rekeningnya mahasiswa. Karena itu untuk biaya hidupnya anak-anak itu gitu. Jadi ada dua. Jadi kalau UKT langsung ke perguruan tinggi, yang living cost-nya ke adik-adik mahasiswa. Artinya ini clear ya, clear. Teman-teman mahasiswa semuanya untuk pencairan dana beasiswa nanti yang UKT langsung masuk ke perguruan tinggi. Betul. Jadi tidak ada lagi tagihan UKT begitu ya kepada mahasiswa ya. Dan betul. untuk yang ada living cost ini memang pure kepada adik-adik mahasiswa. Adik-adik mahasiswa. Betul. Begitu ya Pak Dan ya. non tunai, tidak ada tunai ya. Langsung ke rekening masing-masing. Langsung ke rekening masing-masing ya Pak ya. Oke, jadi tidak melalui pintu-pintu yang lain. Betul. Tidak ada pungli-pungli dan semacamnya ya Pak ya. Tidak ada yang jadi pengepul dan sebagainya. Tidak, semuanya ke rekeningnya masing-masing gitu. Karena tadi adil dan transparan. Iya ya Pak betul. Ya. Kemudian Pak Hadi, ini yang mungkin menjadi pertanyaan juga. Apa sih sebenarnya dampak yang nantinya diharapkan dengan adanya beasiswa ini bagi mahasiswa untuk yang berKTP Jember? Saya berharap, tentunya pemerintah daerah berharap adik-adik itu jenjang pendidikannya semakin tinggi. Semakin tinggi. Kenapa itu semakin tinggi? Itu akan berpengaruh besar untuk membawa indeks IPM Kabupaten Jember semakin meningkat. Betul. Karena IPM kan ditentukan salah satunya dari indeks pendidikan. Indeks pendidikan ditentukan dari rata-rata lama sekolah sama harapan lama sekolah. Betul. Harapan lama sekolah kita itu kan 13,5. 13,5 itu kalau dirasionalkan hanya di rumah satu rata-rata harapan hidup. Harapan hidup rata-rata anak usia 7 tahun yang dilihat. Sedang rata-rata lama sekolah kita itu 6,5. Untuk di Kabupaten Jember. Per tahun ini ya Pak ya? Iya. Jadi 6,5 itu sama dengan kelas
satu SMP. Iya, kelas ya. 7 SMP. Kalau kelas sudah SMP. sampai dari tingkat jenjang sekolah dasar ada program Indonesia Pintar melalui kartu Indonesia Pintar. Iya, iya. Dirangsang biar melanjutkan sampai perguruan tinggi pun dari kelompok apapun bisa karena juga ditunjang dari Pemkab. Semakin tinggi sekolah secara rata otomatis kan akan berpengaruh terhadap indeks pendidikan. Kalau indeks pendidikan tinggi, IPM kita juga akan tinggi gitu. Otomatis kesejahteraan masyarakat juga akan semakin tinggi gitu, Mbak. Kemudian Pak, untuk detail kolaborasi dengan pihak kampus itu seperti apa? Karena mungkin kampus ini kan menjadi tangan penghubung ya dari pemerintah kabupaten, kemudian ada kampus dan ada mahasiswa. Nah, ini kolaborasinya seperti apa, Pak? Dari awal kita sudah kolaborasi. Awal di tahun kemarin juga sudah, berarti kan sudah ada juga satu kolaborasinya dituangkan dalam bentuk kerjasama antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi. Terus yang kedua ada semangat bagi perguruan tinggi untuk menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya. Bahkan ada yang menyampaikan mungkin kalau tidak ada beasiswa, jumlah mahasiswa yang perguruan tinggi juga akan nggak sebesar sampai ini, seperti gitu. itu ya, Pak, ya? Iya, betul. Kan itu, dampak yang luar biasa. Kan gitu. Ya, ini juga akan menumbuhkan juga perguruan tinggi. Di Jember aja sekarang sudah ada 23 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Jadi periode beberapa tahun ini kan terus ada terus gitu. Artinya kan semakin besar. Jadi salah satu kota pendidikan di Jawa Timur, Jember, Surabaya, Malang kan benar-benar akan semakin kena gitu semuanya. Dan geraknya ekonomi itu adalah dari ini semuanya di Jember. Semakin banyak, semakin bagus bagi kesejahteraan masyarakat Jember gitu. Pak, ini yang juga menjadi pertanyaan. Ini kan setiap tahun dari data Dinas Pendidikan sendiri, mahasiswa di Jember khususnya, apakah ada peningkatan setiap tahunnya, Pak? Ada peningkatan. Untuk jumlahnya? Ada peningkatan. Ya, itu setiap tadi tahunnya ya, setiap Pak, tahun ada peningkatan. Contohnya tadi jumlah perguruan tingginya aja semakin bertambah kan gitu. Otomatis ada peningkatan lah. Ya ini jadi PR kita semuanya. Gini, saya asumsikan ya. Contoh SD kita setiap tahun itu 28.000. SD saja? Iya, itu di bawah wilayahnya Dinas Pendidikan. Ya? Belum yang lain ya, Pak? Belum dari Kemenak. Kemenak kan juga punya MI ya, Pak? MI, ya? MI. Iya. Betul, itu 28.000 tahun ini lulusan. Iya. SMP kita ada 22.000, hampir 23.000. Itu dari sini. Artinya ke SMA kurang lebih kan seperti itu. Iya. Betul. Itulah otomatis perguruan tinggi yang membutuhkan untuk anak itu untuk lanjut kan semakin tinggi, apalagi ada program-program semacam ini tentunya anak juga akan semakin tinggi. Apalagi sekarang kita sih dari Dinas Pendidikan sudah selalu beriringan dengan Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, selalu menanamkan pendidikan yang menyenangkan, sehingga istilahnya belajar sepanjang hayat itu bisa. Rasa senang akhirnya semangat untuk sekolah terus kan semakin tinggi. Betul. Kan gitu. Saya juga akhirnya semangat nih Pak, apa lanjut S2 apa ya biar dapat beasiswa. Tapi gimana Pak, apa S2 juga dapat Pak? Mohon maaf di tahun ini program beasiswa yang dari Kabupaten Jember hanya dari D3, D4 sama S1. Nah, ini juga menjadi informasi kepada masyarakat yang ingin melanjutkan S2 atau sudah S2 ini masih belum bisa ya belum Pak ya? Belum bisa yang dari beasiswanya Kabupaten Jember. Ya, untuk Kabupaten. Jadi bisa memberi ada ruang untuk beasiswa dari sumber-sumber yang lain ya. Oke, baik. Kemudian Pak Hadi, ini kan tadi juga sempat dibahas dan disinggung terkait bagaimana peningkatan jumlah mahasiswa setiap tahunnya di Kabupaten Jember. Betul. Apakah ada kemungkinan kuotanya akan bertambah juga setiap tahunnya, Pak Hadi? Atau tetap seperti tentunya apa? Gini, Mbak Aci, bahwa sumber program termasuk di dalamnya ada program pendidikan itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kan gitu. Otomatis kalau kemampuan keuangan daerah semakin tinggi, tidak menutup kemungkinan juga semakin besar, dan prioritasnya tetap prioritas di pendidikan ya semakin besar. Apalagi kita dengar di
di beberapa pemberitaan melalui media sosial, baik pimpinan kita Bapak Presiden Prabowo maupun Bapak Menteri Pendidikan Dasmen semangat untuk membawa pendidikan semakin tinggi. Salah satunya melalui program revitalisasi sekolah. Artinya menyediakan sekolah-sekolah yang betul-betul ideal bagi anak-anak kita. Otomatis semangat untuk sekolah akan semakin tinggi. Itu program tahun ini dan sudah disampaikan baik oleh Bapak Presiden maupun Bapak Menteri. Satu revitalisasi sekolah. Terus yang kedua sekolah digital, smart classroom. Itu telah disampaikan beberapa waktu yang lalu kami bersama pimpinan Gus Bupati ke Kementerian Pendidikan juga disampaikan bahwa semua sekolah nantinya akan mendapatkan sarana prasarana sekolah panel interaktif. Dari jenjang SD Pak sampai SMA? Dari jenjang SD sampai SMA. Semua sekolah. Tahun ini sudah ada yang dilatih dari kabupaten, belum semuanya, mungkin sampai tahun-tahun berikutnya, tapi arahnya semuanya akan mendapatkan itu semuanya. Ini kan jauh menarik dan ini dunia anak-anak kita semuanya saat ini kan gitu. Artinya jadi, memang tadi sempat disinggung berarti memang dengan adanya peningkatan setiap tahun dari data dari Dinas Pendidikan ya Pak ini selama keuangan daerah tinggi, tidak menutup kemungkinan kuotanya lebih besar, begitu ya Pak ya. Jadi jangan putus asa lah intinya ya Pak ya, bisa dicoba terus dan ditingkatkan lagi prestasi sesuai dengan kategori-kategori yang ingin diminati begitu ya Pak Adi ya. Luar biasa sekali Pak Adi. Pak Adi kemudian juga ini menjadi pertanyaan juga untuk menyempurnakan program dari Cinta Bergema, apa yang dilakukan dari pihak Dispendik sendiri? Sementara ini kan kita gulirkan, kita jalan. Setelah berjalan tentunya ada tahap untuk kita evaluasi, monitoring evaluasi. Kita belum bisa mengevaluasi secara keseluruhan karena proses ini masih baru berjalan. Nanti melalui kemarin pendaftaran sudah kita coba kita gulirkan. Hanya 10 hari animonya segitu. Dua kali lebih banyak daripada kuotanya ya Pak ya. Padahal itu hanya melalui media sosial sama beberapa yang pertemuan secara offline. Jadi gitu. Jadi ini juga jadi evaluasi bagi kami. Terus yang kedua tentunya kita ingin mendapatkan nanti pada saat proses verifikasi dari perguruan tinggi mau proses wawancara, baru ketahuan kita sempurnakan lagi di tahun berikutnya. Semuanya kita evaluasi dari tahapan-tahapan sehingga ke depan semakin lebih baik lagi lah gitu. Dari tahap-tahapan selalu dievaluasi. Kita evaluasi semuanya. Saya sampaikan mohon izin bahwa ini memang ada di Dinas Pendidikan, tapi di kabupaten untuk mendukung program ini dibentuk namanya tim Pokja Beasiswa. Ada khusus ya berarti Pak? Iya, khusus tim Pokja Beasiswa yang memang menangani program ini. Jadi bukan hanya Dinas Pendidikan, makanya tadi terlibat ada dari UPD itu masuk di tim Pokja secara keseluruhan itu tadi. Sesuai dengan wilayah tugas pokoknya masing-masing. Berarti gitu. Khusus untuk Cinta Bergema ini ada tim khusus ya Pak? Iya, yang dibentuk oleh Gus Bupati yang namanya tim Pokja. Ya, betul. Gitu. Ini sampai nanti 4 tahun ke depan Pak? Iya, insya Allah kan gitu. Siap. Oke, luar biasa sekali. Kemudian Pak Hadi yang menjadi pertanyaan juga, ini untuk mengakses mahasiswa itu seperti apa? Bisa di mana saja? Bisa di mana saja. Kemarin kan link itu kita buka, mau daftar dimanapun bisa. Dari akun resminya Dispendik berarti ya Pak ya? Link Pokja itu sudah kita siapkan khusus. Dan mereka dibuatkan juga pakai nomornya sendiri, WA sendiri, bahkan nanti waktu kita memanggil mereka juga langsung kepada masing-masing. Tadi kan bisa terakses. Ada satu yang memang kita nanti juga kita evaluasi, bahwa di program ini ada satu amanat yang dipesankan kepada adik-adik yang menerima beasiswa dari Pemkab Jember. Artinya butuh sinergi untuk mensukseskan programnya Jember. Jadi adik-adik juga diberikan tugas untuk mengupload program-program di Jember yang mengangkat potensinya wilayah, sehingga itu semakin dikenal lagi oleh masyarakat luas untuk Kabupaten Jember. Jadi sinergi itu ya, makanya
melalui jaringan masing-masing itu seperti itu. Nggak tahu mungkin ke depan ya juga akan kita berikanlah mungkin semacam reward bagi adik-adik mahasiswa yang memang mengupload potensi daerah cukup besar animonya, kita berilah gitu nanti rewardnya khusus karena sudah mengangkat nama Kabupaten Jember kan gitu. Biar ada semangat lah, cinta Kabupaten Jember kan. Berarti ini untuk mahasiswa yang ingin mengikuti program Cinta Bergema ini bisa mengakses di akun resminya Dispendik ya Pak? Dan mungkin Pemkab Jember juga Pak? Ada juga ya? Ada. Kemarin juga kita umumkan melalui Diskominfo pengumuman itu. Untuk update-update ya Pak ya? Update-update. Terus di link yang kemarin didaftar, yang melalui pendaftaran kemarin itu bisa digunakan terus. Kita juga menginfokan itu melalui itu semua. Gitu. Untuk penyampaian keluhan dan masukan, itu bisa di mana Pak? Di situ bisa, karena di situ bisa. Kemarin itu ada helpdesk di situ. Iya, jadi misalnya kok nggak bisa masuk, kesulitan, langsung bisa waktu itu langsung direspon juga dari tim kami gitu tadi. Nah kemudian Pak, ini dari artinya per hari ini sudah masuk 17.000 sekian untuk mahasiswa yang mendaftar Cinta Bergema ini ya Pak ya. Nah apakah informasi yang diberikan oleh Dispendik ini sudah menjangkau, sudah dipastikan menjangkau ke wilayah-wilayah terpencil atau seperti apa? Saya sih berharap menjangkau semuanya, karena informasi pun ini juga sampai ke kita kan punya unsur aparat di bawah. Ada dari kecamatan, ada dari desa, bahkan keterangan-keterangan ini ada yang dibutuhkan dari desa. Otomatis kan nyampe ke desa itu. Contoh anak RT RW. RT RW ini pasti kan tahu itu. Kan gitu harapannya. Kan gitu. Harapan kita ke sana itu. Makanya itu tadi saya percaya bisa menjangkau, karena dalam waktu 10 hari udah seperti itu, bayangkan ya. Kalau nggak nyampe informasi, kok saya nggak yakin juga bisa seperti itu ya gitu. Artinya mungkin bisa dipastikan bahwasanya informasi tentang Cinta Bergema ini dari 17.000 itu sudah menjangkau seluruh masyarakat di Kabupaten Jember ya. Pak Hadi, mungkin terakhir sebelum kita akhiri, harapan dari Pak Hadi khususnya bagi mahasiswa Kabupaten Jember yang mengikuti beasiswa Cinta Bergema seperti apa Pak Hadi, silakan. Saya berharap kepada adik-adik mahasiswa yang sudah daftar di program Cinta Bergema atau beasiswa Bupati Jember untuk generasi masa depan atau masa akan datang, bersabar. Proses ini masih berproses dari verifikasi, wawancara, baru nanti diuji publik, baru akhir penetapannya. Satu itu. Terus yang kedua, tentunya saya berharap bagi yang nantinya mendapatkan program ini maupun yang tidak, tetap semangat menyelesaikan pendidikan. Bahkan bagi yang menerima sudah dipersyaratkan membuat surat pernyataan ini menyelesaikan pendidikan sampai dengan selesai. Tentunya saya berharap selesai sampai dengan program S1 atau yang jalur D3 ya D3, tapi berharapnya adalah ke S1 ataupun D4. Terus yang berikutnya kepada orang tua, wali murid, tolong anak-anak kita itu didampingi dengan harapan program ini bisa dimanfaatkan sesuai tujuan yang kita gulirkan. Terus yang kedua juga mendampingi anak-anaknya bisa selesai perkuliahannya sampai dengan S1. Tanpa didukung oleh orang tua, saya juga nggak yakin bisa sampai selesai dengan akhir. Khawatir ada tujuan yang lain ya gitu ya. Mohon semangat semuanya. Terus yang berikutnya kepada semua perguruan tinggi, mari bersama-sama selalu meningkatkan sinergi bersama untuk membawa pendidikan di Jember semakin baik. Dan yang terakhir nggak lupa terima kasih ke KJTV ya Mbak Aci yang telah menyediakan waktu media sosialisasi ini. Mudah-mudahan ini bisa menjangkau bagi masyarakat Kabupaten Jember ya, secara khusus umumnya bagi seluruh Indonesia. Saya sampaikan seluruh Indonesia karena ini berhak dimanapun. Betul. Jember perguruan tingginya hanya 23. Dari data yang daftar itu ada 158 perguruan tinggi. Asalnya mahasiswa. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia ada 158 perguruan tinggi negeri. Jadi anak-anak yang daftar itu anak dari Jember, itu tersebarnya ada di 158 perguruan tinggi negeri maupun swasta se-Indonesia.
kan gitu ya. Iya. Ya, gitu. Ya artinya memang ini memang yang menjadi harapan dari Pak Adi sendiri, ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dan dapat memberikan dampak yang bagus untuk perekonomian di Kabupaten Jember ya Pak ya. Betul, yang menjadi atensi khusus dari Gus Bupati sendiri ya Pak ya. Beliau selalu menyampaikan lewat media, lewat forum apapun bahwa yang paling berat adalah pengentasan kemiskinan. Tanpa kerjasama semuanya akan sulit, dan percaya bahwa pendidikan inilah sebagai motor meskipun jangka panjang untuk memotong tali kemiskinan tadi. Ya, gitu. Betul sekali, dan tadi harus bersabar ya Pak ya. Harus karena bersabar. Ini banyak sekali ya Betul, Pak ya yang harus sabar, diverifikasi mohon maaf. Pak ya. Mungkin kalau 8.000 mungkin nggak sampai verifikasi terlalu lama ya Pak. Sesuai kuotanya. Iya. Gitu. Jadi harap bersabar juga untuk rekan-rekan mahasiswa ya Pak ya. Dan juga ini mungkin menjadi edukasi juga kepada masyarakat. Ini 20.000 kuota ini untuk sampai nanti 4 tahun ke depan. Untuk tahap 1 di 2025 ini 8.000 kuota dengan 6 kategori masing-masingnya. Begitu ya Pak Adi ya. Pak Adi, terima kasih atas waktunya dan informasi yang sudah diberikan. Terima kasih semua. Ini semoga dapat memberikan manfaat ini perbincangan kita bagi masyarakat khususnya bagi mahasiswa Jember. Sekali lagi terima kasih, semoga sukses program Cinta Bergema ini. Sehat selalu untuk Pak Hadi dan juga rekan-rekan yang lain. Terima kasih sekali lagi Pak Hadi. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kami untuk membahas bagaimana animo dari pendaftar beasiswa Cinta Bergema di Kabupaten Jember. Semoga apa yang kita perbincangkan dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Saya Aceh Yulfa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa dalam episode Suara KJTV lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa.